Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Kebonjati dan anak-anak sekolah minggu lainnya yang saat ini sedang mengikuti ibadah online melalui kanal YouTube Ponti Kids. Bulan Juli tak terasa telah kita lewati. Sekarang kita mulai memasuki bulan Agustus. Nah, sekolah onsite sudah mulai berjalan. Demikian pula sekolah minggu onsite pun sudah berjalan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa bersama bertemu dalam kasih Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Walaupun tidak semua bisa mengikuti ibadah onsite di gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan ungkapkan rasa syukur melalui pembacaan ayat pembuka ibadah yang diambil dari Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari kita memuji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah lagi. Tuhan, tolong juga berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Tuhan, tolong juga agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, setiap dari kita pasti pernah membuat pelanggaran atau kesalahan, baik di rumah atau di sekolah. Misalnya kita suka datang terlambat atau tidak mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya. Kita mungkin mendapat teguran atau sanksi dari guru di sekolah. Tetapi Bapak Ibu guru di sekolah tetap menyayangi kita. Demikian juga di rumah. Kita pernah membantah atau tidak mengikuti nasihat orang tua di rumah. Sehingga orang tua kita menegur, bahkan marah atas kelakuan kita. Tetapi orang tua kita tetap sayang pada kita. Begitu pula dengan Tuhan Yesus, menyayangi kita meskipun kita tidak sempurna. Mari kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Hosana, Hosana. Anak-anak, tahu tidak? Seekor rusa setiap harinya harus berjalan mungkin sekian kilometer untuk mencari sumber air yang sejuk, mencari sungai atau danau untuk memuaskan dahaganya. Ini yang diungkapkan pemazmur, bahwa kita pun manusia membutuhkan firman Tuhan, seperti rusa yang membutuhkan air yang sejuk untuk melepas dahaganya. Begitu pula dengan hati kita, roh dan jiwa kita, kita juga haus dan lapar oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Mari kita menyiapkan hati kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, kami telah menyiapkan hati kami. Kami telah membuka hati kami ya Tuhan, untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, boleh memimpin kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, selamat pagi Bonti Kids, anak-anak sekolah minggu kelas besar GKI Kebonjati yang sangat dikasihi dan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo, tetap semangat, tetap sehat dan bersukacita. Dan selamat pagi juga untuk semua anak-anak dari gereja manapun yang mengikuti kanal YouTube kali ini. Ayo, kita kembali bersukacita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, secara online. Ya, anak-anak, saat ini kita semua sudah merasakan dan membuktikan betapa sempurnanya kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita semua bisa melewati puncak dari bahaya pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan itu. Dan selanjutnya, kita harus setia dan rajin menjaga prosedur kesehatan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan adalah hal yang penting. Taat dalam berlalu lintas, taat mengikuti aturan prokes, dan lain-lain. Firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita tentang ketaatan. Bahannya diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik dan yang jahat. perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini,
Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Firman-Nya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. lalu firman-Nya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Anak-anak, kalian masih ingat kan ketika kisah Adam dan Hawa tadi? Mereka manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Mereka yang sangat disayangi Tuhan. Mereka tinggal di dalam taman yang sangat indah. Segala kebutuhan disediakan Tuhan. Masih ingat? Ayo, nama taman apa itu? Iya betul, Taman Eden.
Di taman itu mereka hidup dengan segala kenikmatan anak-anak. Tuhan memberikan aturan kepada Adam dan Hawa. Dan sebagai ciptaan yang paling dikasihnya, tentu saja mereka harus menjalankan aturan yang diberikan sebagai bukti bahwa mereka juga mengasihi Tuhan Allah. Tuhan menghendaki supaya semua taat dan patuh pada perintah Tuhan, yaitu supaya manusia boleh menikmati dan boleh makan buah dari seluruh Taman Eden, kecuali dari pohon yang di tengah Taman Eden itu. Tidak boleh dimakan buahnya, bahkan disentuh pun jangan. Namun anak-anak, Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Tuhan dan malah terpikat oleh godaan iblis dalam bentuk ular. Karena ketidaktaatannya, mereka dibuang dari Taman Eden dan harus hidup sengsara dengan segala perjuangannya. Sekarang, jika mereka ingin makan dan hidup saja, mereka harus berjuang, menanam biji-bijian, membuat rumah, karena mereka telah terusir dari Taman Eden. Nah, anak-anak, kita adalah ciptaan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Kita juga diberi perintah oleh Tuhan. Perintah Tuhan ada dalam Alkitab. Jangan mencuri, jangan berbohong, dan lain-lain. Ayo, mari kita lakukan, taatilah perintah Tuhan itu. Tuhan memberikan perintah-perintah itu agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita semua adalah manusia berdosa. Mari anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tunjukkan rasa kasih dan hormat kita kepada Tuhan Yesus dengan mentaati perintahnya. Amin. Yes. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diulangi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anak-anak, Tuhan memberikan kepada kita berkat berkecukupan setiap harinya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang membawa persembahan kita dengan penuh ketulusan dan rela hati. Kita naikkan satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Terima
Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini, Ibu akan mengulangi pesan, yaitu Tuhan memberikan perintah-perintah itu agar hidup kita baik. Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita semua adalah manusia yang berdosa. Karena itu, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tunjukkan rasa kasih dan hormat kita kepada Tuhan Yesus dengan mentaati perintah-perintahnya. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Melalui firman-Mu, Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami bisa selalu mengasihi kepada-Mu. Melalui ketaatan kami akan perintah dan kehendak-Mu. Perintah-Mu adalah perintah yang luar biasa untuk kami, supaya kami bisa menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk mentaatinya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita memasuki kehidupan sehari-hari kita, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.